I love myself, but I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time. Cause I like me better when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di sini bersama Anissa. Kali ini Anissa akan membahas mengenai cegah stunting itu penting. Oke, kita mulai. Kalau kalian ngerasa kalian itu remaja atau calon pengantin, atau mungkin ibu hamil, ibu pasca salin, atau mungkin baduta yang ngerasa info ini nggak penting, please jangan di skip, ini info penting banget. Oke teman-teman, kita mulai dulu ya dari pengertiannya. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti apa itu stunting, nah ini dia definisi stunting berdasarkan dengan Perpres nomor 72 tahun 2021, di mana stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Jadi si anak ini sudah memiliki kekurangan gizi yang sudah lama dan berkepanjangan, kemudian juga terdampak infeksi yang berulang-ulang sehingga menyebabkan tinggi dan panjang badannya itu di bawah dari standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Oke, kalau udah kayak gitu kira-kira dampak nggak ya stunting tuh? Jelas berdampak banget teman-teman nih ya. Boleh dilihat di sini dampaknya itu banyak, mulai dari yang dampak jangka pendek dan juga ada dampak dari jangka panjangnya tersendiri. Dampak jangka pendeknya itu terganggunya perkembangan otak. Jelas anak itu terganggu dari segi perkembangan otaknya. Kasihan kan kalau misalnya kita yang seharusnya bisa membangun atau membentuk anak yang cerdas, tapi terganggu otaknya karena tadi kita kurang memperhatikan perkembangan ketika perawatan dan pola asuhnya demi mencegah stunting. Kemudian kecerdasannya berkurang, itu jelas. Kalau udah perkembangannya otaknya kurang, jadi kecerdasannya juga berkurang teman-teman. Kemudian juga ada gangguan pertumbuhan fisik yang tadinya harusnya tingginya berapa di usia berapa, tapi dia jauh lebih pendek dari teman-teman seusianya. Kemudian juga ada gangguan metabolisme dalam tubuhnya. Nanti anaknya jadi cepat sakit, cepat diare, cepat cacingan seperti itu. Kemudian ada juga jangka panjangnya nih teman-teman, yaitu menurunnya kemampuan kognitif dari prestasi belajarnya. Kemudian juga menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. Ya jelas jadinya dia jadi sering sakit. Ya gimana kita mau berkembang kan kalau misalnya anak-anaknya juga cepat sakit gitu, anak-anaknya gimana mau berkembang gitu kan. Kemudian meningkatnya resiko kondisi penyakit diabetes. Nah ini yang sangat kita khawatirkan, jangan sampai anak-anak kita terkena penyakit kronis seperti diabetes, kemudian obesitas, penyakit jantung dan lain sebagainya. Ini dampak-dampak dari stunting teman-teman. Oke, kalau tadi kita udah bahas mengenai dampaknya, sekarang siapa sih kira-kira keluarga yang akan beresiko stunting? Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, kalau sebenarnya dimulai dari calon pengantin saja itu sudah beresiko. Kenapa? Karena bisa jadi calon pengantin sudah anemia, kemudian lingkar lengan atasnya sudah kurang, berarti dia kekurangan gizi atau energi kronik. Kemudian juga untuk yang calon pengantin perokok nih, nah itu beresiko sekali terhadap nantinya akan menjadi keluarga yang beresiko stunting. Kemudian juga ibu hamil, ya seperti biasa pasti ibu hamil ada kemungkinan anemia, kek juga sama gitu ya. Kemudian juga ibu yang pasca salin dan memiliki balita atau baduta. Nah ini ada 4 ya yang merupakan basis keluarga beresiko stunting. Tapi tahukah teman-teman bahwa BKKBN juga sudah mulai memperkirakan bagaimana ya caranya untuk menekan angka kejadian stunting ini. Apalagi BKKBN sekarang menjadi koordinator percepatan penurunan stunting. Maka BKKBN sudah menyiapkan tim pendamping keluarga, ya, di mana terdiri dari 3 kader yang terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan. Juga ada unsur PKK, biasanya ada tuh dari yang ibu kadesnya atau ibu perangkat desanya yang mengikuti PKK. Kemudian juga ada dari kader KBK kita ya, dari BKKBN. Ini dia.
Kira-kira seperti ini teman-teman. Dari mulai pengertiannya ya, sampai tugas-tugas dari tim pendamping keluarga. Dari merupakan tim yang dibentuk dan terdiri dari bidan, kader TPPKK, kader KB untuk melaksanakan pendampingan, meliputi penyuluhan hingga rujukan. Jadi bagaimana keluarga-keluarga yang beresiko stunting ini apabila dibutuhkan rujukan juga bisa dilakukan oleh kader-kader kita di lapangan. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa seluruh keluarga itu merupakan anugerah yang harus kita jaga, terutama pada anak. Mengasuh, membesarkan anak dengan baik itu bukan berarti memberikan anak hidup yang sempurna. Tidak semua orang tua bisa memberikan hidup yang sempurna, tapi mengajarkan anak untuk hidup lebih baik dan bahagia di dunia yang tidak sempurna itu baru luar biasa. Salah satunya adalah dari perencanaan kita berkeluarga sejak kita menjadi calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, kemudian ibu yang juga punya balita. Yuk sama-sama kita cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Berencana itu keren.